Ya, malam ini saya kedatangan tamu yang mempunyai pengalaman belajar ilmu spiritual. Ya, mungkin kita langsung aja ya sapa orangnya nih yang udah ada di pinggir. Ya. Nah, dengan siapa nih bang namanya bang? Tolong dikenalin bang. Nama asli Yosef. Yosef. Nah, nama aslinya Yosef. Ya, dulu pernah belajar lah ilmu spiritual. Waktu zaman apa tuh bang? Kalau boleh tahu tuh. Zaman ABG lah. Oh, zaman ABG. Remaja. Mungkin kasarnya telat bandel kali ya. Telat bandel. Oh ya. Ya langsung aja nih bang. Bisa diceritakan nih ilmu waktu masih belajar hal-hal kayak gitulah. Oke, siap. Tuntasin aja nih bang. Oke, saya buka ya obrolannya ya. Jadi awal mula itu saya belajar, bukan belajar ya, apa sih, penasaran sampai saya tertarik mau belajar gitu. Jadi awal mula itu kejadiannya tahun, kalau nggak salah itu tahun 2007 sampai 2008. Lama banget ya. Iya, itu waktu zaman saya kuliah. Jadi bukan zaman saya sekolah ya. Oh iya kuliah. Zaman saya kuliah. Nah, saya kenal sama teman inisial J ya. Nah, saya kenal sama teman saya itu sebenarnya udah lama, waktu zaman saya sekolah. Waktu zaman sekolah tuh. Zaman sekolah SMP. SMA. SMA itu udah kenal sama si J itu tuh. Iya. Udah kenal, cuman akrab waktu kuliah. Waktu kuliah baru akrab tuh. Akrab banget. Nah, kita kan sering ketemu, ngobrol-ngobrol gitu, entah ngobrol apapun lah gitu, tapi dia ada obrolan yang menyerempet ke hal mistis lah gitu, gaib lah gitu. Jadi kesannya tuh dia punya ilmu lah gitu. Saya tertarik gitulah, ingin tahu gitu, ingin tahu ilmunya tuh seperti apa sih gitu. Nah, dia pertama tuh dia main ke rumah saya. Main ke rumah saya malam ya, nggak salah tuh habis isya dia main ke rumah saya. Awalnya sih belajar biasa, ngobrol-ngobrol dulu kayak gitu. Nah, udah malam jam 10 atau jam 11 ya. Nah, dia tuh langsung ngebuka obrolan tentang keilmuannya itu mistis itu lah, spiritual. Nah, di situ saya kan tertarik, saya ingin bukti ya. Karena saya kan belum pernah ataupun merasakan ya hal seperti itu. Jadi saya menantang dia untuk buktikan ke saya bisa nggak gitu. Nah, di situ saya diperintah sama dia tuh, teman saya inisial J itu, saya suruh duduk sila gini. Terus saya disuruh menjamin mata dan mengosongkan pikiran. Nah, di situ saya berusaha apa yang dia perintahkan. Nah, jadi nurut aja gitu ya, nurut lah gitu istilahnya. Nah, saya tahu dia ada posisi ada di belakang saya. Dia ada di belakang saya itu seperti mengisi energi ke tubuh saya ini. Jadi kayak dimasukin gitu kali ya. Kayaknya dimasukin gitu, sosok makhluk lah gitu ya. Saya dimasukin energi sosok makhluk. Saya di situ merasakan, karena saya mata terpejam dan mengosongkan pikiran, di situ saya merasakan tubuh saya itu ada yang menggerakkan awalnya. Ada yang menggerakkan. Selang berapa detik tubuh saya mulai digerakkan dan badan saya mengeras, kaku gitu. Jadi energi yang dimasukkan ke tubuh saya ini energinya besar. Jadi saya nggak bisa ngontrol, lepas kendali sampai hilang kesadaran. Tapi saya tahu yang
dilakukan makhluk ini tuh sama tubuh saya tahu gitu. Saya masih sadar di dalam gitu, di dalam tubuh saya itu. Jadi seolah-olah saya di dalam, dia di depan saya gitu. Cuman dia mengendalikan tubuh saya tahu bisa melihat itu dan bisa merasakan. Nah di situ makin energinya kuat, semakin kuat tubuh saya makin mengeras ya. Nah di situ saya berubah jadi sosok harimau, sosok macan. Kalau bukan zaman ya, kalau anak sekarang atau orang sudah bilang sih itu pamacan ya. Kalau ininya maung lah ya, maung gitu. Saya diisi sosok harimau ataupun macan gitu. Nah saya di situ hilang kesadaran sampai ada golok golok punya saya tuh di tes sama dia ke tubuh saya tuh, dites. Iya, dites ke tubuh saya, ke tangan lah gitu. Tapi nggak terjadi apa-apa tuh bang tuh? Nggak mempan. Karena kan bukan saya itu. Kalau saya tuh pasti benar. Nah dites ke tubuh saya tuh nggak mempan, kebal aja gitu. Nggak ini, karena saya berwujud itu kan, saya kan di dalamnya yang kesadaran, tapi tahu gitu, ngerasain. Udah gitu, udah dites. Nah saya bukan saya, maksudnya dia itu langsung menyadarkan saya untuk bukti pertama. Nah saya disadarin, udah disadarin, saya diajak keluar kamar nih. Nah itu kan di kamar saya ya. Nah saya keluar nih dari kamar, mau ngetes lagi kayaknya tuh di halaman teras depan rumah saya yang di atas ya. Nah itu saya suruh lihat ke arah kebun, kan samping rumah saya itu ada kebun ya. Ada pohon mangga ya. Samping kiri rumah saya itu ada pohon mangga tinggi ya gitu. Saya suruh lihat ke arah situ. Saya lihat nggak ada apa-apa. Terus kata dia ada juga. Saya nggak percaya, ada apaan kata saya. Iya gitu benar. Lu nggak percaya katanya, ada apaan? Gua nggak percaya. Sini deh, gua buka mata lu katanya. Buka mata batin katanya. Ya udah, buka aja gitu. Lu merem katanya. Suruh merem tuh. Pas disuruh merem berapa detik lah gitu ya, langsung kelihatan tuh. Pas saya disuruh dibuka matanya, terus suruh lihat lagi ke yang sama ya. Di pohon mangga itu saya kaget tuh, lihat pohon mangga. Kata saya, apaan tuh kata saya, yang tadinya nggak ada apa-apa di awalnya. Tadinya tuh nggak ada apa-apa itu, nggak ada makhluk atau sosok gitu ya. Pas saya lihat ke arah situ, saya kok ada wujud wanita gitu. Wah, melayang. Saya lihatnya kok tuh melayang tapi diem di situ menggantung gitu. Kan aneh kata saya, sosoknya itu wanita, melayang kayak pakai gaun gitu putih. Sampai merinding guys. Nah itu untungnya yang saya lihat dia posisinya menyamping. Kalau waktu berhadapan saya nggak tahu tuh, pasti ada saya kemungkinan. Di situ juga saya sempat merinding tuh. Udah merinding itu, saya minta ke teman saya yang inisial J, minta ditutup lagi lah gitu, biar saya nggak lihat hal-hal yang kayak gitu lagi lah. Parno juga kan ya kayak gitu. Tapi emang sebelumnya emang nggak pernah lihat gitu ya? Nggak pernah kayak gitu. Berhubung itu dibuka ya, jadi bisa lihat gitu. Nah itu pembuktian kedua. Nah udah pembuktian kedua tuh, saya mulai tertarik lagi nih sama teman saya tuh yang inisial J ya. Tertarik, pengen nyoba lagi, penasaran lagi, karena ambisi mungkin ya, pengen mempelajari ya ilmu yang dari dia itu. Saya tuh main ke rumahnya, disuruh main tuh pulang kuliah, sampai saya nginep, suruh nginep tuh di rumah teman. Nah saya nginep di rumah teman itu, saya diisi sama dia, diisi bahasanya kodam lah gitu. Kodam ya.
isi kodam. Nah kan waktu di rumah kan itu kodamnya itu sosok maung ya, harimau lah gitu. Nah di rumah dia beda, bukan sosok macan atau harimau ya, bukan maung lah gitu. Di rumah dia itu saya diisi sosok mungkin jin ya, kodam gitulah, yang perwujudannya di tokoh pewayangan. Nah jadi masuk ke pewayangan ya. Nah itu di tokoh pewayangan itu namanya Dawala. Dawala. Saya diisi sosok kodamnya itu namanya Dawala. Terus saya diajak sama teman saya nih, ya keluar main katanya. Main kemana kata itu saya? Masih di kampungnya si J ya, itu. Di kampungnya si J itu. Saya main tuh sama dia, dibawa. Taunya saya dibawa ke perkumpulan. Waduh. Perkumpulan seperti itulah ritualnya ya. Itu ternyata didikannya dia semua. Tuh. Jadi ada yang umuran saya, ada tuh teman saya satu juga, satu SMA juga sekolah. Ada teman saya tuh si R lah gitu. Ada lagi tuh berapa orang lah gitu. Itu kalau boleh tahu seumuran semua gitu bang, apa ada yang lebih tua gitu? Malah ada yang lebih tua. Dia di umur atas 40, 30 lebih, 40 lebih, ada itu. Bapak-bapak lah, udah punya anak juga, udah dewasa lah gitu ya, udah kerja anaknya. Jadi ikutan kayak gitu ya? Iya, saya nggak tahu tuh, saya kaget kan diajak perkumpulan gitu. Nah di perkumpulan itu saya dikenalin sama si J itu. Sama si J nih teman saya. Kenalin. Pas saya ketemu teman saya tuh yang si R nih, dia kaget juga, kok ada lu kayak gitu. Jadi gue diajak nih main kesini, ketemu, ya udahlah silaturahmi kan gitu ya bahasanya ya, silaturahmi lah. Nah saya itu ngopi-ngopi tuh, ngopi-ngopi lah, biasalah ngopi, ngerokok lah gitu, ngobrol santai. Nah udah malam dikit nih, baru dibuka tuh obrolan tentang mistis lah, spiritual itu. Dibuka obrolannya itu. Pertama itu bentar saya lupa apa ya. Jadi yang pertama itu kalau nggak salah obrolannya tentang mimpi, tentang penglihatan atau penerawangan lah gitu. Saya kan di situ cuman dengerin aja gitu, karena belum paham ya, belum ngerti ya. Itu maksud dari mimpinya itu mimpi kayak ada tuh yang umur bapak-bapak lah gitu. Lupa saya namanya pokoknya ya. Dia cerita mimpi di rumahnya itu dikelilingi harimau putih. Gitu, ada harimau putih, ada berapa biji, ada berapa ekor gitulah di rumahnya itu. Nah terus ada yang cerita gini gitulah. Saya nggak paham lah, nggak ngerti lah gitu. Udah gitu sama teman saya nih yang kumpulan ini tuh disuruh ngaktifin kodamnya. Nah saya diajarin tuh cara ngaktifin kodam sama teman saya tuh si J tuh. Diajarin ya ngaktifin. Nah ngaktifin itu katanya tinggal panggil aja namanya, udah mati katanya gitu. Yang di dalam ini nih yang udah diisi sama dia tuh. Ya udah saya panggil, duduk sila gini, saya menjemur mata, yang aktifin karena yang lain kan udah pada aktif nih. Ya kata saya, seru nih kata saya. Oke lah kata saya coba nih. Misalnya apa ya, bukti apa enggak ya, bukti apa enggak bukti kan gitu ya. Coba saya pengen buktiin lah, bisa nggak saya ngaktifin gitu. Nah ternyata saya bisa ngaktifin di situ. Nah udah bisa ngaktifin, udah ngaktifin kan, disadarin tuh saya sama teman saya, sama si J itu saya disadarin. Nah yang perkumpulan itu lihat saya aneh gitu. Lihat saya kok kayak ngelihat saya tuh aneh, kok ini anak baru gitu ya, kok langsung bisa, langsung cepet gitu. Saya juga nggak ngerti ya, nggak sedangkan tahu ya. Yang belajar yang kemarin nggak lama. Katanya
saya belajar ini aja mingguan katanya gitu. Nggak langsung sekali emang gitu. sempet nanya tuh, ada yang nanya tuh, Pak siapa gitu, nanya emang berapa hari, kata saya berapa hari, paling dua atau 3 pertemuan gitu aja. Oh katanya, kok saya mah lama, kok situ mah Langsung cepet langsung. iya. Katanya nggak tahu, kata teman saya sih saya ada bakat lah gitu ya, nggak tahu saya juga lah ada bakat apa enggaknya gitu, karena saya belum pernah. Ya itu mungkin pembuktiannya gitu, saya cepat bisa menyerap gitu mungkin ya, karena mungkin ambisi atau ketertarikan saya tinggi jadi cepat gitu ya. Nah di situ setelah pengaktifan itu kan kita nih diajak nih sama si J ini nih, semuanya nih perkumpulan pindah nih lokasi ke lapangan. Itu sekitar jam 11 atau jam 12 ya kayaknya, sih jam 12 itu tengah malam ya. Nah itu saya dibawa ke lapangan, mana gelap kata saya, dibawa ke lapangan. Itu lapangan bola lah, lapangan bola. Nah di situ karena mungkin kalau di rumah kan pengaktifannya kurang ini ya, kurang action lah gitu. Nah kan kalau di lapangan ada actionnya lah gitu. Bedanya di situ aja. Mungkin kalau di lapangan kan lebih leluasa ya. Nah di lapangan itu kita tuh ngaktifin nih, malah sempat diadu tuh harimau, kodam harimaunya. Itu sendiri itu ya bang ya. Pertama saya lihat yang senior dulu nih diadu nih, aktifin harimau sama harimau, diaktifin diaduin tuh berantem. Nah udah gitu disadarin. Nah saya dapat giliran nih gitu kan, jadi dapat giliran terakhir ya kalau nggak salah, dapat giliran terakhir. Lawannya itu teman saya tuh si L tuh, teman sekolah tuh. Ya kan badannya gede ya, saya aduh kata dia badannya gede berotot ya gitu, kayak yang orang fitness gitu ya. Saya sampai takut tuh, aduh takut gimana tas saya gimana nih gitu. Lihat teman saya aja badannya gede ya, minder gitu. Nepes lah gitu ya. Udah gitu ya udahlah saya cobalah. Udah saya coba tuh aktif betul itu. Nah tapi anehnya di situ saya mulai bisa mengendalikan. Nah di situ saya diadu biasalah, berantem gitulah, berantem dengan keilmuan pemacan lah itu, kodam harimau. Nah udah beres tuh acara itu, kita pulang nih bersih. Itu pas terjadinya berantem tuh cakar-cakaran lu bang biasa? Iya, habisnya tuh saya pas sadar nih tangan saya nih lecet nih, cakaran tangan sampai lecet lah gitu. Tapi nggak kerasa ya? Nggak kerasa waktu pas diadu beresnya itu, aja pas ya? beresnya aja itu penuh ada cakaran lah, walaupun nggak banyak gitu ya, ada cakaran gitu. Udah gitu pada kotor lah celana baju gitu lah, namanya di lapangan kan. Nah di situ saya mulai memperdalam spiritual itulah, ilmuwan itu. Untuk apa saya juga nggak tahu untuk apa, cuman saya tertarik dengan ilmuwan itu. Nah setelah lama berapa kali pertemuan, saya itu disuruh sama teman saya nyari orang yang mau belajar lah, tertarik gitu. Jadi kasarnya biar ikut ini ya, perkumpulan lebih banyak, ikut perkumpulan agar lebih banyak gitu ya. Nah saya coba tarik teman saya nih yang mau pada ikut, yang teman dekat lah gitu, kali aja dia mau ikut lah gitu perkumpulan itu. Ternyata ikut. Tapi karena saya udah waktu itu saya katanya sih udah bisa ya, udah bisa misi ya. Kata teman saya itu saya udah bisa misi ke orang lain gitu. Nah di situ saya coba tuh, saya
saya bawa teman saya dites lah ke rumah dia. Saya di situ suruh praktekin. Tahapan saya kan katanya udah bisa ngisi ya. Saya praktekin tuh ngisi ke temen tanpa dibantu ya, cuma dikasih diarahin doang gitu, diarahin ngisi ke temen. Bener tuh temen ini pertama dimasukin maung dulu sama saya. Nah dimasukin maung macan lah ya, kodam harimau itu dimasukin. Itu yang diajak berapa orang? Baru satu sih, baru awal satu. itu baru satu ya. Kayak gitu. Inisial B lah. Inisial B. Tahu sendiri lah. Iya tahu. Inisial B. Nah itu teman saya tuh dibawa diisi, bener tuh aktif tuh kodam harimau tuh. Jadi ini saya suruh ngisi dia dari toko pewayangan. Saya kan nggak tahu pewayangan, kata dia namanya si ini aja udah, katanya gitu. Nah saya isi tuh namanya si ini gitu, saya isi terus saya masukin. Udah dimasukin gitu, dia aktif tuh, aktif. Saya tanya, benar dia jawab, interaksi lah gitu, ada interaksi pokoknya lah. Nah itu udah beres tuh, udah beres. Terus kebetulan ada teman saya lagi nih yang mau ikut lagi. mau ikut. Nah dua nih, kata saya dua, udahlah saya ajak nih satu. Inisialnya ML. Nah inisialnya ML itu saya bawa saya isi juga, saya isi. Nah kadang yang nonton nih siapa tuh yang ML B gitu. Iya, saya isi. Nah itu si kodamnya itu adik kakak nih, yang pertama saya isi sama yang kedua nih adik kakak nih kodamnya nih di toko pewayangan nih. Pokoknya itu kembaran lah. Nah, kalau yang tahu pewayangan itu namanya Nakula Sadewa. Jadi yang saya isi ini kakaknya si Nakula, yang kedua ini si Sadewa. Jadi adik kakak tuh di toko pewayangan Nakula Sadewa. Saya isi itu. Makin sini teman saya yang di kampung nih pengen ikut lagi, makin bertambah. Ada yang mau ikut lagi. Jadi jatuhnya jadi guru sih. Saya jadi jatuhnya kayak jadi guru gitu. Aduh, padahal saya tadinya cuma coba-coba ya. Aduh. Nah di situ saya bawalah udah. Enggak saya bawa, malah dia yang nyamperin teman saya ini, si yang pertama yang ngajarin saya itu si J, ketuanya lah. Dia main nemuin saya sama teman-teman di sini di dekat rumah lah tuh, rumah teman tuh. Nah itu dia pengen silaturahmi juga lah gitu. Nah itu diisi tuh udah ya hampir total tuh hampir 9 atau 10 tuh yang ikut. Orang yang ikut yang saya isi itu 10 juga termasuk saya lah gitu. Cuma ada satu teman saya yang susah, yang belum bisa, ada yang susah gitu. Nah itu macam-macam lah kalau di toko pewayangan lah gitu saya isi. Nah di situ saya diajak tuh sama ketua saya tuh yang inisial J itu, soan lah silaturahmi ke rumahnya Pak D ya. Pak D itu Pak Dedi lah ya, di daerah Bogor Timur lah, deket apa ya pokoknya di daerah sana lah. Nah beliau itu umuran 40 tahunan lah, udah punya anak-anaknya juga, udah kerja lah di pabrik itu ya, wanita. Nah di situ juga saya hampir mau dijodohin tuh sama beliau tuh Pak Dedi itu. Nah di situ dia udah belajar lama tapi susah katanya, susah mengaktifkannya gitu. Pengaktifannya susah dia. Nah akhirnya saya dibawa tapi saya nggak mau kalau sendiri. Saya pengen ada teman buat pulang gitu, maksudnya biar ada teman ngobrol lah yang enak kan gitu ya, mana pulang malam gitu saya. Dan tuh saya bawa teman dari kampung satu yang udah saya isi itu, yang si ML itu tuh saya bawa ke sana, ke daerah Bogor Cibinong lah gitu, sana ke rumahnya silaturahmi. Nah di sana saya disuruh sama dia, ketua saya tuh inisial J itu, suruh ngebuka gitu, sisanya apa ya, ngebuka tapi dibantu sama dia gitu.
biar si Pak Dedi ini cepat gitu prosesnya gitu. Nah saya berusaha lah sebisa mungkin ya, saya buka, entah kenapa ya pas saya aktifin tuh dibuka, saya belek dari belakang punggungnya, cuman secara gaib ya saya belek, saya ituin masukin tuh bukan transfer energi lah gitu, nggak saya masukin makhluk, saya transfer energi, biar ini saya tutup lagi, dan gitu dikasih apa sih lapas tapi secara gaib ya sama teman saya tuh, kayak apa ya, raja gitu lah, dikunci gitu raja gitu. Nah udah tuh pas dites alhamdulillah tuh langsung bisa, walaupun nggak langsung cepat ya, ya sedikit ada perubahan lah. Nah udah gitu saya pulang tuh sama teman saya. Nah di sini kan saya juga punya perkumpulan nih. Nah saya ngedidik lah gitu. Nah itu teman saya, cuman kalau bisa jangan dipakai yang nggak benar ya, gitu, benar, gitu. benar. Misalnya kalau ada orang yang nantang apa gimana, udah kita diemin aja lah gitu, kecuali emang kepepet lah bahasanya kan, kali gini kan untuk jaga diri lah ya, gitu. benar. Jangan dipakai buat apa-apa ya, jangan digunakan semena-mena lah gitu. Udah gitu saya di sini mendidih terus. Nah saya ketahuan nih sama orang tua, saya ketahuan orang tua bapak saya lah gitu, ketahuan kalau saya itu lagi belajar. nggak tahu dari mana nih bapak saya tuh kalau saya tuh belajar ilmu spiritual itu. Nah teman saya ini kebetulan main ke rumah, bapak saya pengen ketemu, ya udahlah ketemu di situ, ketemu di kamar saya di atas ya, ketemu ngobrol tuh, cuman saya disuruh keluar, saya keluar udah saya ke bawah aja nonton TV. Nah saya nggak tahu kan yang diobrolin apa ya. Nah udah gitu pas saya ini pas bapak saya turun nih, bilang saya, awas kamu jangan belajar ilmu kayak gitu katanya, nggak baik, jelek ilmunya katanya, ngapain belajar kayak gitu. Jadi saya diceramahinnya seperti itulah orang tua. Ya saya kan mau nggak mau gimana ya, udah misalnya orang udah nyemplung lah, basah kuyup gimana, saya aduh bingung juga, sempat ada pergolakan ya, maksudnya pertentangan juga lah gitu. Saya bingung nih gimana nih. Ya udahlah saya nurut aja sama orang tua lah. Akhirnya saya dibawa sama orang tua ke rumah paman saya, mamang lah, bahasa orang Sunda mamang ya. Saya dibawa ke rumah mamang saya di situ disyariatin biar ilmu yang dikasih sama teman saya tuh inisial J itu dikeluarin lah, dibersihin lah bahasanya gitu, nggak baik, karena menurut orang tua saya nggak baik. Terus kata paman saya juga, mamang saya itu nggak baik lah gitu, ilmunya lah jelek lah gitu, ada efeknya, ada dampaknya kata gitu. Ya udah saya nurut aja ya sama orang tua. Akhirnya saya disyariatin nggak gimana ya, saya aneh nyariatinnya kan. Kalau orang lain kan ustad iya dikasih air apalagi kalau dukunnya dikasih ritual lah gitu. Kalau saya enggak, paman saya tuh tanpa ritual ya, cuman ada satu ritualnya, cuman kata saya nyeleneh gitu, aneh gitu, kok nyari apinya gini. Jadi nyari apinya itu saya disuruh beli nih rokok jinggo kretek yang bungkusnya kuning itu. Bener. Itu kan waktu itu zaman berapa ya, murah deh pokoknya. Nah saya suruh beli sebungkus, terus suruh saya buka. Kirain saya suruh diisep, taunya enggak. Suruh dibuka terus dikasih ke paman saya nih, dikasih ke paman saya, mamang saya lah gitu, dikasih sama dia, dibacain atau gimana ya, saya juga nggak tahu lah. Terus dikasih lagi ke saya, suruh dipatahin si rokoknya itu. Nah saya itu kasih satu batang, kan saya ngambil satu batang,
kasih ke paman saya. Nah udah sama paman saya di doain apa gimana ya, dikasih lagi ke saya. Nah saya terima, terus kata mama saya patahin pokoknya. Ah mau dipatahin, nggak diisep? Enggak, dipatahin. Oh gitu, ya udah saya ikutin aja ceritanya. Saya patahin tuh, saya patahin. Udah gitu dong, saya patahin. Wah aneh sih katanya nyari hatinya gitu ya. Udah tuh, udah dipatahin. Ngobrol biasa. Udah malam kan pulang tuh, besoknya kan kuliah lagi. Pas pulang itu kan saya mau tidur tuh. Tidur itu saya mimpi itu langsung pulang dari rumah mamang saya, paman ya, langsung mimpi. Nah mimpinya saya itu benar-benar apa ya, serem. Bukan serem dikejar hantu ya, dikejar jin apa ini, karena kan saya udah terbiasa ya. Iya. Karena mata batin udah terbuka gitu, udah biasa lah gitu ya. Ini mimpi saya lebih dari itu. Mimpinya itu saya itu ada di suatu tempat, tapi kondisinya itu siang. Tempat terbuka, kondisinya siang. Kanan kiri jadi jalan setapak nih. Jalan kosong aja gitu. Jalan setapak ya. Saya juga nggak tahu tuh lokasinya di mana ya. Jalan setapak, terus kanan kiri hutan ya. Kanan kiri hutan. Nah saya jalan itu nggak tahu mau kemana itu ya. Saya jalan, di mimpi saya itu saya jalan nih. Pas saya jalan, saya nemuin sosok ya, sosok orang berjubah, tapi saya nggak bisa lihat wajahnya ya, mukanya gitu. Yang saya lihat itu dari jaraknya itu, dari saya ke dia itu sekitar 10 meteran lah kalau nggak salah. 10 meteran lah, kan lumayan jauh tuh. 10 meteran ya. Nah depan nih ya, depan. Saya kaget kan, dia lihat saya kaget, cuman saya nggak bisa lihat wajahnya gitu karena jauh apa itu bersinar gimana ya. Nah si sosok makhluk itu tiba-tiba tangannya itu memanjang. Saya kan langsung kaget ya, si makhluk itu tangannya bisa panjang gitu. Kalau apa sih film kontes apa sih, Street Fighter apa ya, itu kayak pokoknya kayak si Dalsim gitu, tangannya memanjang gitu ya, melar. Iya panjang kayak kalau saya ini manusia karet itu si Luffy ya. Iya Luffy. Nah topi jeramnya itu kayak gitu, tangannya bisa memanjang. Tangannya mulai mendekat nih ke arah saya, masuk nih ke tubuh saya, kayak mencengkeram gitu. Ditarik lah si nyawa saya, entah jiwa saya, entah saya ngerasain kayak dia mau ngebunuh saya gitu ya. Ditarik, saya sih mikirnya wah jantung saya nih. Ditarik, pas ditarik ini jantung saya nih, saya kan ngerasain nyangkanya itu jantung saya yang diambil sama dia ya. Pas tangannya narik gini, terus tangannya dia normal lagi ya, udah ditarik kan normal lagi. Saya di situ malah bangun dari tidur. Nah saya bangun dari tidur itu kayak orang siuman gimana, shock gitu ya. Istilahnya apa ya, dari koma ya, kayak gitu ya. Ya kayak gitu, shock lah pokoknya. Saya mau napas aja berat gitu. Saya narik napas, kata saya masih hidup gitu. Saya nyangkanya saya di dalam mimpi itu ditarik jantung, saya mati gitu. Taunya saya hidup, malah saya bangun dari tidur gitu. Pas saya narik napas, saya di situ terngap-ngap ya, napas juga kan belum normal ya. Nah saya coba nenangin diri ya, baca saya istighfar ya, astagfirullahaladzim. Saya terus tuh udah makin tenang, saya narik napas biar lancar lah napas saya gitu. Akhirnya saya tidur lagi, udahlah mimpi, cuman mimpinya kok
aneh banget gitu, bikin saya trauma lah. Iya. Itu rasanya kayak sakaratul maut. Jangan lah, nggak mau ngalamin kayak gitu lagi, ngeri lah pokoknya. Itu pengalaman yang nggak bisa dilupain lah, nggak terlupakan pokoknya. Nah besoknya kan, besok paginya saya kuliah nih, masuk pagi kuliah, saya ketemu nih, kan memang satu angkatan ya, ketemu sama teman saya tuh yang ngajarin saya nih, ketuanya ini. Jadi kita potong dulu nih. Jadi itu kayaknya yang menarik itu tuh yang kemarin ke Mamang itu kali ya. Bisa jadi. Itu mungkin kodamnya yang di paman saya tuh ya. Jadi paman saya dia suruh patahin rokok tuh kayaknya buat apa sih, ngambil lah. Iya, yang kemarin ngepotin lah, ngepotin atau ngebersihin lah gitu ya. Nah saya itu ketemu nih sama teman saya yang si inisial G, yang ngasih ilmu itu ya, ketuanya lah. Nah udah gitu saya tanya orangnya ya, J, si Dawala yang tokoh pewayangan itu, yang kodam saya itu namanya kan Dawala ya. J, si Dawala udah balik ke lu ya? Terus dia kaget ya, dia ngecek kayak apa ya, kayak diam gitu, kayak ngecek gitu ya. Terus dia langsung jawab, iya udah balik gitu. Kenapa katanya? Saya nggak tahu gitu. Saya ini nggak dibolehin sama orang tua gitu. Saya suruh dibalikin, makanya itu dibalikin. Oh iya udah dibalikin, ya udah nggak apa-apa kalau emang nggak dibolehin mah katanya gitu. Tapi saya di situ tetap berteman baik lah sama dia gitu, berteman baik sama dia itu. Jadi Mama dipotong dulu lagi nih. Jadi selepas dari situ tapi masih temenan biasa, silaturahmi biasa. Cuman saya kan karena itu udah mau semester akhir ya, saya lebih fokus sama tugas skripsi saya lah gitu. Jadi tugasnya nggak gimana dia juga dia nggak gimana karena emang udah nggak dibolehin ya sama orang tua gitu. Dia juga ngerti kan ya. Dia juga tahulah yang ngebalikinnya siapa gitu, tahulah, pasti tahulah gitu. Nah saya bilang aja nggak dibolehin sama orang tua. Nah kemarin saya disyariatin, tapi bener kan udah dibalikin, saya pastiin lagi tuh. Iya udah katanya, udah dibalikin katanya. Oh iya, udah kata saya, maaf banget ya, makasih banyak lah gitu. Jadi saya yang tadi nggak tahu jadi tahu, yang nggak bisa ngerasain yang ngerasain. Nah itu juga bawaannya sih, sebenarnya bawaan dari ilmu itu juga ada agak panas ya. Iya, efeknya agak panas. Jadi efeknya itu emosi, emosi, kesel. Cuman saya berusaha ngontrol lah gitu. Walaupun ilmu itu juga bisa buat tekbal lah gitu, buat ngobatin gitu. Cuman mungkin karena emang gak dibolehin jadi, dan berdampak lah gitu, ada efeknya gitu, nggak dibolehin gitu. Nah terus jadi gini bang nih pertanyaannya nih, karena kan kasarnya udah beres nih ya, udah diangkat, udah dibersihin, teman-temannya gimana nih? Nah teman-teman saya tuh masih itu sebenarnya, karena kan yang dibersihin tuh cuma saya doang yang saya, sedangkan yang ada di teman saya tuh masih secara ini kan masih terhubung gitulah bahasanya kan. Cuman karena saya sama teman saya udah lost contact lah gitu, karena udah lulus ya, udah sarjana, udah lulus, dari situ lost contact. Dan dia juga nggak silaturahmi ke rumah juga ya gitu. Ya udah akhirnya yang ada di teman saya itu, kodam-kodamnya di teman saya tuh yang saya ajarin itu dulu masih ada gitu. Makanya teman saya tuh ya. Sekarang tuh masih pada bisa gitu. Jadi cuma abang doang nih ya yang udah dibersihin ya. Alhamdulillah lah gitu. Ya, alhamdulillah udah dibersihin lah, udah normal lagi lah, layaknya manusia normal lah gitu. Ya itu aja sih cerita saya. Cuman yang mungkin berdampaknya juga dari kayak gitu banyak ininya ya bang ya. Banyak
hal-hal yang iya banyak clashnya juga lah iya, gitu. benar. Sama teman sendiri kadang berantem gitu. Cuman kalau saya sih lebih bisa ngontrol alhamdulillahnya Iya, gitu. iya. Walaupun teman saya yang didikan saya tuh emosi, bawaannya emosi kan ya, tapi saya tahan gitu, jangan sampai inilah gitu, Jangan sampai gimana lah. ya, gitu. Itu aja sih ceritanya. Ya mungkin gitu aja nih ya ceritanya nih ya dari Abang Yosef. Seru juga, cuman ya kita banyak belajar lah. Jadi pengalaman. Jadi bisa disampaikan Bang caranya Bang, biar orang-orang yang suka pengen tahu ilmu kayak gitu tuh kalau bisa gimana gitu caranya tuh. Ya sebenarnya ilmu kayak gitu tuh bawaannya panas ya, bawaannya emosi gitu ya. Jadi pengennya berantem aja gitu. Tapi alhamdulillah saya bisa kontrol ya. Gak tahu kalau orang lain ya. Kayak didikan saya tuh banyaknya sih susah ngontrolnya. Iya. Jadi lebih baik jangan belajar ilmu kayak gitulah. Jelek, efeknya tuh jelek. Efeknya itu ya itu yang kata saya tadi, emosian gitu, pengen berantem, pengen jago gitu. Jadi emang kelihatannya enggak jelek lah ya Bang. Enggak gitu. Ada benarnya juga sih paman saya tuh sama bapak saya, alhamdulillah. Ya itu mungkin aja sih yang saran saya. yang lebih enaknya mah ya ibadah aja ya Bang. Yang penting mah kita sholat aja, ibadah aja lah, sholat ngaji udah lah, itu aja cukup lah. Itu menjadi pengalaman doang. Iya, pengalaman pribadi itu, kisah nyata. Ya mungkin gitu aja ya guys, kita tutup dulu. Nanti kita kembali lagi di lain waktu dengan narasumber yang lebih apa nih ya, lebih mistis. Ya udah gitu aja guys. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.